di setup objektifnya. Cuma draft Na'Vi mid gamenya ini terlalu powerful. Lancelot scaling, Harriet snowballing itu nggak bisa ditahan. Yap, jadi langsung saja sesaat lagi kita akan berangkat menuju ke Land of Dawn menyaksikan match yang pertama di minggu yang ketiga. Hari yang pertama pula kan seperti apa lagi Na'Vi versus Arkeosi. Let's go to Land of Dawn. Mungkin dari pattern awalnya dulu nih yang akan kita bahas. Harusnya dari Na'Vi ataupun dari RRQ ini gak bakal beda terlalu jauh, Om. Iya sih, tapi untuk kontestasi di early game-nya, melihat ada Gatot Kaca dan juga Parrish ya, ini lebih agresif kita dipegang dengan RRQ ya. Dan melihat dua pemain nih antara Youngblood dan juga Youngblood-nya, Ukir dan juga Rin. Ini Ukir masih pertama kali untuk bermain di arena ini. Dan kita melihat dia dengan visinya ini sangat agresif kemarin. Tapi sekarang dengan ini agak berbeda mungkin. Yap, barusan ada satu crossover dan juga energy impact tadi yang sudah dikeluarkan oleh Rins. Namun sekarang pertempuran kembali terjadi di area mid. Apa yang akan dilakukan? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Karena Revitalize sudah dibuka dan mereka masih stay 3 melawan 3. Itu pun sinyal ya untuk mundur pastinya dari RRQ. Karena mereka memang di awal hanya bait aja nih. Hanya bisa memancing aja. Bahkan dari Emblem, kita ngelihat dari perbedaan di Gold Lane. Jelas Toy ini akan lebih enak untuk survive landingnya, Om. Yap, basic aman Emblem ya. Tapi ada Master Assassin juga yang dibawakan dengan Toy. Bahkan untuk persetupnya Tough Boots. Jadi sangat respect dengan damage magic yang akan diberikan dari Shive juga. Dan ada 2 Tenacity ternyata yang dipakai oleh Rins bersama dengan Idok. Jadi mungkin mengincar juga kalau memang mereka ditargetkan di game. Tidak akan terlalu sakit atau terlalu besar damage yang akan diterima. Sementara memang cukup hening ya ternyata untuk di early game. Di bagian bawah belum ada ganking sama sekali yang bisa terjadi juga. Andoriu masih tetap dengan power untuk Assassin yang di pick sejauh ini. Dan benar di bagian topnya dari EXP lane yang bertanding ini akan menjadi duel yang panjang. Oke, ada Shadow Kill dikeluarkan sementara sekarang First Blood tercipta. Apro menjadi korban. Hylas tidak bisa melakukan banyak hal lagi. Ini dia keuntungan yang pastinya untuk Zunas. Dia dapetin dari kill sebelum Turtle muncul tanpa retribution digunakan juga. So kontes di arah Turtle mungkin saja terjadi pikir. Low banget. Wow. Ukirnya terusir, Ukirnya kesulitan. Masih level 3 sekarang coba lihat Andoriu apa yang akan dia lakukan karena masih berusaha untuk bisa mendapatkan Turtle tersebut walaupun dirinya pun harus menjadi korban. Masih lanjut sepertinya karena tadi ya sebenarnya nekat dari Andoriu, namun itu hasil yang bagus banget. Mereka bisa dapetin kemenangannya. Plus di arah XP lane ini menjadi hasil yang positif untuk Na'Vi loh. Karena Karsnya tadi nggak sempat untuk join Papulung. Yap, ini ada 4 untuk Na'Vi loh. 2 untuk RRQ. Oke, ada Pedra Strike. Sementara sekarang Zunes langsung mau follow up damage tersebut dan berhasil mendapatkan Apro kembali. Wah ini temponya rusak sih. RRQ pegang semuanya di awal loh. Ya, sangat masuk sekali. Ya, terlalu dalam kan? Apa yang akan terjadi? Sedikit lagi tersisa. Sebentar sekarang Andoriu masih menjadi korban dan Zunes berhasil diamankan oleh Ukir berhasil meloloskan dirinya dari 2 player tadi menjepit ke arah 1 orang tersebut. Wah ini bahaya sih jujurnya. Walaupun Zunes yang tumbang, tapi Andoriu 2 kali tumbang menurut gue ini menjadi awal yang kurang baik untuk Lancelot juga. Karena kita tahu Lancelot butuh banget 3 itemnya. Baru dia bisa untuk scaling nanti ke late game. Yap, apalagi mid game kan yang memang diincar dengan. Sisi leveling menang loh. Andoriu loh. Ya itu karena tadi Turtle kan. Turtle yang didapetin. Trade-nya pun jadi cuma sama point kill dia. Di mana pattern jungle-nya juga masih lengkap semua. Makanya setelah steal Turtle, dia bisa jungle lagi dengan bebas, dengan aman. Cuma mid game-nya ini yang tadi gue tanya Om. Item pertama dari Zunes sudah jadi. Yap. Sementara sekarang ada Brave Fighter langsung dikeluarkan dan juga Zunes selalu memfollow up damage tersebut. Begitu baik kombinasi yang dilakukan oleh pemain RRQ. Oke, dan menurut itu memang yang dicari dengan RRQ ya. Bagaimana mereka ternyata sanggup untuk memainkan trio mereka yang berjalan dengan sangat aktif. Dari menuju mid ke top atau bahkan dari mid to bottom. Kita selalu melihat 3 pemain yang berjalan secara berbarengan juga. Antara Idok, Rinsa juga akan masuk Zunes yang sebagai penutup. Dan kalau memang mau mendapatkan Turtle yang sekarang Na'Vi, mereka harus all in untuk berkumpul di Turtle ini, Pak Bulu. Yap. Sementara sekarang di Turtle mereka sudah melakukan sebuah setup. Ada satu lagi Doors Pathway langsung dikeluarkan. Sementara Andoriu langsung saja mencoba untuk bisa mendapatkan Kara Rins. Tapi Rins masih berhasil selamat. Langsung saja untuk sekarang. Ada Speed of Destruction yang memang sudah langsung dikeluarkan. Pula dapat pertempuran kembali terjadi di area ini. Dimana Idok yang menjadi korban pula dalam pertempuran tersebut. Ada Brave Fighter tadi yang masih standby Karsnya. Begitu bahagia untuk bisa kembali menuju ke arah landing yang dia miliki.
Sementara di sisi lain lihat Zunes. Oke, Zunes mengejar ke arah Sive. Sive-nya masih berhasil selamat. Sementara Zunesnya dengan Quad Shadow. Dia berhasil lagi kembali ke dalam posisi aman. Tapi Rins masih ingin lebih. Rins masih mencoba untuk bisa mengganggu. Dan turtle yang kedua harusnya menjadi milik dari Navi. Dilepaskan Navi. Mereka dapetin turtle yang kedua. Bisa dibilang melalui kontes yang cukup panjang. Namun akhir dari kontesnya masih diungguli oleh Navi, Om. Itu nice buying time juga tadi sebenarnya. Karena melihat positioning dari Andori yang cukup jauh ya tadi di purple buff. Jadi 4 yang lainnya ternyata sanggup untuk ngedefense sedemikian lama juga. Tapi target dari RRQ, mungkin mereka akan mencoba untuk mematikan pergerakan dari Kars, Pak. Ya, aduh. Karena Kars kan bisa dibilang ini senyumnya lebar banget nih sekarang Om ya. Kan dia balik lagi nih ke XP line. Rest hampir saja. Tapi masih ada Idok tadi yang membantu. Oke, Itu ini dia. Untuk Avatar of kayak Guardian ya, itu bisa jadi backup soalnya. benar. Dan yang buat sulit sebenarnya adalah kita lihat ternyata Ukir ini yang jadi roda serangan juga untuk Navi dan belum bisa terpick off sama sekali. Dia masih sangat safe di bagian belakang untuk memberikan damage ya dari Kimi. Sementara untuk di depannya ada Kars bersama dengan Afro yang selalu bisa menerima damage demi damage juga. Dan Kars punya second item Yap. yaitu War X akan jauh lebih sustain Pak Bulu. Oke, konsil langsung dikeluarkan. Doors pathway langsung terlihat sekarang. Ada satu zaman force dikeluarkan pula. Idoknya masih bisa selamat dengan satu revitalize. 2 player dari RRQ selamat kali ini. Untungnya Spear of Misery dari Toy tadi yang bisa connect ke arah 2 damage dealer Navi juga. Sekarang reset lagi, masuk di menit 6. Gua rasa mereka bisa mainin split push-nya dulu nih. Sebelum nanti mereka akan impact dan bisa Idok, wah tertangkap basah Idok. Tidak bisa menyelamatkan diri kembali. Sementara tadi di bagian belakang ada satu Federal Strike dikeluarkan guna untuk bisa membackup. Tapi tidak ada impact apapun yang bisa diberikan terhadap Idok. Idok terculik. Oke, dan ini Di memang bawah sini lambat STP. laun juga ya. Yap. Tapi lambat laun kita melihat memang di bagian bawah mungkin ada Shive-nya di bawah sana. Namun di bagian yang berbeda nih masih tetap dengan Ukir yang terlalu safe di belakang. Dia selalu bisa ngedel damage yang cukup dan bahkan Andori ini sudah mulai mengejar ketertinggalan dia bagus. Wah sakit banget loh itu. Zunes. Begitu banyak tadi damage masuk ke dalam tubuhnya. Quad Shadow-nya kemana lagi tuh? Ke atas rupanya. Sementara sekarang Brave Fighter tadi udah terlihat. Masih mau dilanjutkan satu terakhirnya. Masih berhasil selamat. Sementara restnya masih berhasil kabur. Sementara dari Kars. Terbakar. Bisa kabur. Andoriu. Tidak ada dash sepertinya. Oh, Andoriu berhasil menyelamatkan diri. masih bisa selamat untungnya, tapi retribution yang dikeluarkan oleh Zunes tadi menjadi sinyal juga bahwa RRQ mereka akan skip dari turtle-nya. Namun di sisi lain karena Andoryu-nya juga ada team fight, dia nggak bisa setup juga. Dan sekarang lihat RRQ mereka yang unggul bahkan untuk turtle yang terakhir. Yap, mereka sudah mulai setup. Ada satu lagi Avatar of God yang langsung dikeluarkan sebentar di bagian belakang. Coba lihat ada zaman force yang udah langsung terlihat pula. Tapi Idok masih berhasil untuk bisa menahan siapa yang ada di dalam area tersebut. Dan dia pada berbeda. Ada Kars yang menjadi korban di dalam pertempuran. Dan RRQ berhasil untuk bisa mendapatkan beberapa pemain. Namun 2 player miliki oleh Navi sudah berhasil dihancurkan. Tapi 4 dari RRQ masih berdiri tegak. Itu dia turtle yang sangat manis tadi tanpa retribution loh Om. Thanks to Idok juga sebenarnya dia begitu lama menahan agar Ukir ini nggak bisa maju ke depan juga dekat dengan area dari turtle. Hingga ya mereka sanggup untuk mendapatkan turtle sekaligus tadi ada pencurian. Purple buff ternyata yang sanggup didapatkan juga dengan Zunes. Jadi lumayan ada akhirnya ya gap gold yang lumayan signifikan yang sudah mulai diciptakan oleh RRQ. Sekarang level dari Andoryu yang tadi unggul mulai ketinggalan. Karena bukan cuma dari objektif netral kan. Mereka menang juga dari far lane-nya dan sekarang lihat di arah mid lane. Mereka coba cicil sedikit demi sedikit aja walaupun masih belum berhasil. Benar-benar ini area midnya dijaga semaksimal mungkin ya. Mereka nggak mau kalau midnya tuh jebol aja udah pokoknya. Oke, sama-sama. Apa yang terjadi? Oke. Mereka berhasil untuk mundur kembali dengan sebuah serangan tadi dilakukan oleh Navi. Ya, tarik ulur ya, yang mungkin kalau kita lihat juga sekarang tapi dibuka. Ya, Karsten Cole tadi terlihat ada Spear of Destruction juga. Gagal sejauh ini sementara barusan Zunes mencoba untuk bisa masuk Quad Shadow tapi belum ada Shadow Kill ya. Sakit banget Zunes bermodalkan 2 item nih, Hunter Strike dan Malefic Roar. Penetrasinya cukup dan Andoryu. Oh, ya what? Begitu menyakitkan bahkan Shadow Kill. Walaupun terbagi tadi damage-nya tapi terlihat impact begitu besar sama Forgal terlihat pula. Berhasil mundur Idok kali ini dan mereka tetap bisa menyelamatkan area mid-nya. Wow, itu kontes yang cukup bagus tadi. Tapi solo kill
Zunes yang unggulin duluan nih, walaupun tengahnya akhirnya bisa ketahan ya. Trinity udah jadi menit 9. Ya, ini menit-menit yang terbilang memang waktunya Trinity mulai komplit, mulai siap. Cuma di momen Lord kayak gini tetap parlemenya akan unggul. Oh, Yap, Ring. yap, dan sekarang pertempuran kembali terjadi. Bisa berani menjadi korban dalam area tersebut. Menjadi sebuah kerugian begitu besar untuk Yuji. RRQ Hosti. Tapi sekarang ada Spear of Destruction. Resnya benar-benar diusir. Sedikit lagi terkejar. Resnya pun masih bisa bertahan. Tapi Shadow Kill yang diberikan oleh Zunes membalikan keadaan dan menyisakan Kars sendirian. Ini dua Wow. member lagi yang tersisa dari Navi. Mampukah mereka melakukan kontes? Beranikah mereka kontes? Andoryu. Yap, oke, Andoryu terjebak dan barusan. Wow, Siswa Hero Mystery membuat tadi pergerakan dari Andoryu tertancap. Tidak bisa kerugian berganda didapatkan kali ini RRQ. Mereka pegang kendalinya, Om. Ya ini sangat ya, karena 1 tukar 3 tadi. Ketika tim fight-nya dan juga Toy yang punya damage yang sudah sangat memadai juga ada di sana. Kayak kita melihat Navi agak sedikit bisa langsung menabrak ke bagian tengah. Jadi meskipun tadi Rins tumbang, tapi begitu banyak source skill juga yang dibutuhkan untuk menumbangkan Rins. Dan sekarang dengan lane yang sudah dipegang oleh RRQ, ini mereka sudah siap untuk mendorong 3 lane juga. Jadi tergantung Tapi dari lagi- Navi-nya ya. Karena kalau Navi-nya mau coba buat kontes juga di depan ya Pak Bulu. Kayaknya mereka akan sulit karena mereka lumayan tertinggal loh dari item ya, bukan dari levelnya. Iya, iya. Nih, Tapi di kalau ngeliat tengah High sendiri Ground mau ini gak mau ya. lumayan kuat loh. Ada Yap. Kimi dan ya satu lane bisa dipegang juga oleh Andoryu. Cuma Holy Defense ini loh yang bakal jadi penentuan dari mereka berdua. Oke, sementara itu sekarang di atas ada Lord yang memang sudah berusaha untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Navi. Tapi mereka masih bisa bertahan. Net worth-nya jauh banget nih Lim. 7.100. Iya, iya, iya. Tapi kalau untuk ngedobrak tetap masih susah. Tengahnya juga masih ada defense dari Holy Defense. Zunes. Yap. Shadow Kill. The what? Sive berhasil diculik tepat di depan mata dari player Navi lainnya. Spear Mystery tadi masuk dalam tubuh dari Kars. Sementara sekarang Karsnya masih berjuang. Namun sekarang Afro-nya harus mundur kembali. Tidak bisa ternyata walaupun Glory Sparrow sudah dikeluarkan. Terlihat beberapa player dari RRQ sudah masuk ke dalam area pertahanan dari Navi. Oh, minionnya tapi udah bisa di-clear. Sekarang tugasnya adalah minion di area mid lane. Mampu ke Navi untuk bertahan. Yap, 3 player tersisa dari Navi. Bisakah mereka mempertahankan? Dimana sekarang Rinsya masuk dari sudut yang berbeda. Terlihat tadi ada lompat yang memang sudah dilakukan. Dan Rinsya pun masih berhasil selamat. Sementara sekarang Andoryu masih berusaha untuk bisa menghilangkan karena satu lagi katapult yang akan masuk dalam area pertahanan. Andoryu. Sejauh ini masih bisa dipertahankan pula. Andoryu berjalan berlawanan arah. Apa Trap Guardian dari Dok? Tapi menuju ke arah yang tidak tepat. Namun Toy-nya berhasil solo kill terhadap Ukir. Iya, iya. Masih mencari bahkan Andoryu kena. Kena what? Oke, Toy begitu baik dan selesai. Luar biasa Toy. Itu dia Spear of Destruction dari Toy. On point pastinya. Sekarang dua member hilang dari Navi. Pressure tidak akan dihentikan. Minionnya dikurung di dalam base bahkan. Ini dia, hanya ada beberapa player kembali. 3 player saja dan Navi yang harus bekerja untuk bisa mempertahankan lagi pertahanan terakhir mereka. Tapi Indonesia berhasil langsung dihancurkan sedikit lagi tulisan dari Indo. Indo yang berhasil selamat. Defense-nya berhasil mendapatkan karena 1 player. Tapi tidak dengan base-nya karena Toy. Tembak-tembak Toy. Fokus terhadap base terakhir. RRQ Hoshi mereka mematahkan nih awal mula yang baik dari Navi. Vibes positif dari Navi yang akhirnya berhenti. Dan sang raja membuktikan